Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Anak-anakku yang berbahagia, yang kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri 1 Wonosobo, dan saya ucapkan selamat kalian bisa diterima di SMA Negeri 1 Wonosobo. Untuk MPLS kali ini yang akan Ibu bawakan yaitu Budaya dan Tata Tertib SMA Negeri 1 Wonosobo. Ini yang ditugaskan oleh kami berdua, yaitu saya Nur Hasanah dan Kris Yuliati. Kemudian sebelum kami lanjutkan materinya, akan saya perkenalkan dulu. Saya nama Nur Hasanah, SPD MDSI, lahir di Klaten 27 Juni 1971. Saya bertempat tinggal di Selomerto, yaitu tepatnya di Ngampel, RT 2 RW 4 Wonorejo, Selomerto, Wonosobo. Kemudian saya mengajar di SMA 1 Wonosobo sejak tahun 1997 sampai sekarang, jadi sudah 24 tahun lebih. Dan saya mengajar fisika. Di samping itu, saya juga menjadi Wakasek urusan kehumasan. Kemudian berikutnya profil yang kedua yaitu Dr. Randa Kris Yuliati MM. Beliau juga lahir di Klaten tanggal 3 Juli tahun 1966. Alamatnya di Kenjer, Kertek, Wonosobo. Beliau mengajarkan BK dan mengajar sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang. Lah anak-anakku yang berbahagia, materi apa yang akan Ibu sampaikan? Ya, seperti tadi bahwa tentang budaya dan tata tertib sekolah. Tentunya di sini yang akan saya berikan yaitu budaya yang ada di SMA Negeri 1 Wonosobo. Nah, budaya apa saja yang ada di SMA Negeri 1 Wonosobo? Jadi budaya yang ada di SMA Negeri 1 Wonosobo atau sebelum kita lanjutkan budaya yang ada, nah apa toh arti budaya itu begitu. Arti budaya adalah kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jadi kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai karakter-karakter yang diharapkan akan terbentuk. Lah kemudian fungsinya dan tujuannya itu untuk apa? Tujuannya yang pertama itu peningkatan hasil belajar siswa, yang kedua terarahnya perilaku warga sekolah untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar siswa, dan yang ketiga terciptanya kerja tim warga sekolah yang kompak. Nah, kemudian berikutnya yaitu tentang budaya-budaya yang ada di SMA Negeri 1 Wonosobo. Nah, budaya-budaya yang ada dikembangkan di SMA Negeri 1 Wonosobo, yaitu yang pertama 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Meskipun kita dalam masa pandemi, nah kita juga harus tetap tersenyum, karena tersenyum ini juga bisa meningkatkan imun kita. Kemudian kita juga membudayakan salam. Kalau ketemu teman, ketemu Bapak Ibu Guru, baik di dunia maya maupun di dunia real, kita mengucapkan salam. Kemudian juga menjawab salam, kalau itu ada salam. Kita juga menyapa dan secara sopan dan santun. Nah, kemudian budaya kedua yang dikembangkan yaitu budaya religi. Nah, budaya religi ini untuk anak-anak yang beragama Islam. Nah, di sini ada namanya yaitu kalau setiap hari Selasa itu diadakan yaitu tentang bacaan Asmaul Husna. Kemudian kalian bisa berjamaah di sini. Kemudian anak-anak yang non-Islam itu juga ada nanti dibimbing oleh guru mapel agama non-Islam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu budaya literasi atau membaca. Kalau tidak masa pandemi, budaya literasi ini dilaksanakan setiap hari Rabu dan Kamis. Kalian 15 menit sebelum masuk kelas itu sudah membaca dulu. Kemudian, nah di sini kok ada gambar anak yang maju lah. Dari sini nanti perwakilan dari kelas 10, 11, 12 itu diundi, yang namanya dipanggil nanti disuruh menyampaikan hasil yang dibaca. Jadi meresum hasilnya itu seperti apa begitu. Nah, kemudian dari resuman kalian ini nanti disimpulkan oleh Bapak Ibu guru yang bertugas hari itu. Kemudian buku yang dibaca itu selain buku mata pelajaran. Nah, kemudian sekarang berikutnya yang
4, yaitu setiap hari Jumat, itu ada yang namanya budaya Jumat Sehat. Nah, ini pada Jumat Sehat, itu ada kadang jalan sehat, kemudian senam, nah begitu. Kemudian ada Jumat Bersih, itu bersih-bersih di sekolah atau lingkungan sekolah, ada Jumat Hijau, dan Jumat Religi, ya ini ada tadarus untuk agama Islam, yang non-Islam ya sesuai dengan agama masing-masing. Nah, kemudian bagaimana selama masa pandemi ini ya? Selama masa pandemi ya mestinya kalian harus menjaga kebersihan di rumah kalian masing-masing. Harus menjaga kesehatan. Nah, kalian dengan yaitu apa? Mungkin kalian senam atau jalan-jalan di sekitar rumah kalian begitu. Nah, berikutnya yaitu tentang tata tertib sekolah. Nah, bagaimana tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Wonosobo. Nah, sebelum kita lanjutkan tata tertib yang ada, apa toh itu tata tertib? Tata tertib adalah peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh setiap orang di lingkungan sekolah. Kemudian, untuk apa toh? Yaitu untuk mewujudkan warga sekolah yang aman, terkendali, dedikasi, dan akuntabilitas tinggi sesuai dengan visi dan misinya. Nah, berikutnya yaitu tentang fungsinya. Fungsinya yaitu untuk menegakkan aturan, mengoptimalkan penguatan pendidikan karakter, dan menciptakan suasana belajar yang tertib, aman, tenang, dan kondusif. Nah, kemudian di samping itu ada kewajiban-kewajiban yang harus kalian laksanakan. Di antaranya adalah mematuhi semua peraturan yang berlaku, kemudian bersikap dan bertingkah laku baik, hormat dan ramah terhadap seluruh warga sekolah, dan berikutnya menjadi anggota OSIS SMA Negeri 1 Wonosobo. Nah, kemudian berikutnya tentang bagaimana kehadiran kalian. Nah, kalian itu harus hadir jam berapa begitu ya. Nah, di sini bahwa peserta didik itu wajib hadir di sekolah sebelum KPM dimulai dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Lah Bu, sekarang pandemi, sekarang belajarnya di rumah ya. Kalian siap. Kalau kalian belajar jam 7 ya kalian setengah 7 atau 7 kurang seperempat harus siap dengan pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru jam tersebut. Kemudian, peserta wajib mengikuti program literasi. Kemudian, berikutnya, peserta didik meninggalkan ruang belajar harus seizin guru mapel. Meskipun masa pandemi, kalau guru sedang pembelajarannya dengan Zoom, kalian meninggalkan juga harus izin. Nah, tidak langsung pokoknya keluar live itu tidak begitu. Kemudian yang berikutnya, peserta didik dilarang membawa dan menggunakan kendaraan roda 4. Ini kalau tidak pandemi ya, jadi kalau kalian tidak pelajaran daring, lah itu kalian belajar ke sekolah, lah itu tidak boleh itu. Kemudian peserta didik meninggalkan sekolah dengan izin guru piket, nah itu kalau pas di sekolah. Kemudian peserta didik dilarang di kantin sebelum jam istirahat. Lah berikutnya, ya, itu tentang keterlambatan peserta didik. Nah, bagaimana kalau terlambat? Ya, kalau terlambat, kalian boleh masuk itu harus diizin guru piket. Ini kalau di sekolah secara luring ya. Nah, bagaimana kalau secara daring? Nah, kalau secara daring ya kalian terlambat begitu masuk ya izin dulu. Gurunya sudah mengajar ya, mohon maaf Bapak Ibu saya terlambat karena apa, begitu dijelaskan alasan keterlambatannya. Kemudian dicatat di buku keterlambatan, apabila peserta didik terlambat lebih dari 5 kali dalam sebulan, ya, sekolah akan mengirimkan surat pemberitahuan atau peringatan kepada orang tua atau wali. Nah, kemudian sekarang berikutnya yaitu tentang perizinan. Nah, bagaimana kalau kalian terlambat kemudian mau izin? Nah, kalau terlambat mau izin masuk, ya kalau itu pas sekolah, kalian itu tadi kalau terlambat sudah ya izinnya sama guru lah. Kalau di sini kalau kalian tidak masuk, kalau tidak masuk itu harus pakai surat dokter. Lah sekarang masa pandemi, ya sama saja. Kalian tidak bisa mengikuti pelajaran pada Bapak Ibu guru pas jam tersebut. Ya kalian harus izin. Ya surat izinnya nanti difoto, kemudian dikirimkan ke wali kelas atau ke guru yang mengajar jam tersebut. Nah kemudian kalau lebih dari 3 hari ya kalian atau kalau sakit ya kalian itu harus pakai surat dokter.
Tapi kalau 3 hari dalam sebulan itu tanpa pemberitahuan, nah di sini tuh kalian harus nanti kena poin begitu. Nah, itulah tentang perizinan. Nah, kemudian sekarang berikutnya yaitu tentang pakaian seragam. Pakaian seragam yang ada di SMA 1 Wonosobo atau sekolah-sekolah yang lain, ya terutama SMA 1 Wonosobo ya, itu pakaiannya ada OSIS, kemudian ada pakaian identitas, dan pakaian pramuka. Nah, pakaian OSIS itu dipakai pada waktu hari Senin dan Selasa, kemudian pada saat tersebut kalian bersepatu hitam dan kaos kaki putih. Kemudian pakaian khusus atau identitas itu dipakai hari Rabu dan Kamis dengan sepatu hitam, kaos kaki hitam. Kemudian kalau pada hari Jumat, nah kalian itu memakai pakaian pramuka, sepatu hitam, kaos kaki hitam. Kemudian juga mengenakan ikat pinggang. Nah, pada saat upacara bendera, kalian menggunakan topi, begitu. Ya, berikutnya yaitu tentang kegiatan upacara, KBM, dan ibadah. Nah, sekalian, kalau pada saat upacara itu ya diwajibkan mengikuti. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain juga harus diikuti. Nah, bagaimana upacara selama masa pandemi? Selama masa pandemi, nanti upacaranya itu secara virtual atau daring, nanti yang diselenggarakan oleh pemerintah ya kalian harus mengikuti begitu. Kemudian kalau KBM itu selama 5 hari, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, hari Sabtu dan Minggu kalian libur. Nah, kemudian berikutnya yaitu tentang kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 itu sangat banyak. Yang wajib diikuti yaitu kegiatan pramuka. Kemudian pilihannya banyak sekali. Ada KSN, kemudian ada olahraga itu juga banyak sekali, kemudian di samping itu ada care. Nah, maka kalian nanti bisa memilih yang wajib, kalian harus mengikuti pramuka. Kemudian kegiatan ekskul yang lainnya nanti silahkan sesuai kemampuan kalian. Mungkin ada yang mau ikut KSN fisika lah, nanti sama Bu Nur itu untuk KSN fisika. Nanti kegiatan ekskul akan dijelaskan oleh yang bagian ekskul lebih jelas dan terperinci. Nah, kemudian bagaimana penampilan kalian? Untuk penampilan, itu siswa putra itu rambut harus pendek, ukuran 321, tidak boleh diwarnai. Kemudian disisir rapi, nah, kemudian tidak memakai kalung, gelang, anting, atau aksesoris lain kecuali jam tangan. Dan juga tidak boleh bertato dan bertindik. Nah, kemudian untuk siswa putri, nah ini ya, tidak boleh memakai make up dan perhiasan berlebihan. Nah, itu. Nah, kemudian apakah nggak boleh pakai bedak? Boleh, tapi sewajarnya untuk anak SMA. Itu jangan seperti ya anak mau kondangan, Pak, gitu. Nah, kemudian bagaimana pergaulan yang diperbolehkan di SMA Negeri 1 Wonosobo? Nah, ini ya. Jadi setiap siswa hendaknya mengedepankan 5S. Kemudian setiap siswa wajib menjaga nilai kesopanan, kemudian menjaga ramah baik diri sendiri, keluarga, dan orang tua dan sekolah. Kemudian setiap siswa dilarang mengikuti atau menjadi anggota kelompok geng baik di rumah maupun di sekolah. Dan setiap siswa dilarang memakai atau membawa atribut geng, parpol, dan kaos yang berbau sara. Nah, berikutnya yaitu semut list atau 10 menit untuk lingkungan sekolah. Nah, kegiatan ini di sekolah itu akan dibentuk tim piket. Tugasnya apa? Yaitu menyiapkan perlengkapan kelas. Kemudian setiap awal dan akhir KBM diadakan semut list dan setiap siswa wajib menjaga kebersihan dan keindahan kelas serta lingkungan. Kemudian setiap siswa membiasakan diri membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Berikutnya yaitu tentang organisasi siswa intrasekolah. Nah, di sini tadi sudah dikatakan bahwa setiap siswa SMA Negeri 1 Wonosobo itu otomatis menjadi anggota organisasi siswa intrasekolah SMA 1 Wonosobo. Nah, maka di sini OSIS itu hanya organisasi siswa yang resmi dan diakui oleh sekolah. Kemudian
Setiap siswa SMA Negeri 1 Wonosobo adalah anggota OSIS, dan setiap siswa wajib memiliki kartu pelajar yang ditertibkan sekolah. Dan setiap siswa mendukung dan aktif dalam mengikuti kegiatan OSIS. Setiap siswa berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan pengurus OSIS. Nah, berikutnya sekarang larangan-larangan apa yang ada di SMA 1 Wonosobo. Nah, larangan-larangannya yaitu yang pertama, datang terlambat ke sekolah. Bukan tidak ke sekolah, iya. Sekarang karena masa pandemi dan masih PJJ, kalian juga dilarang terlambat mengikuti pelajaran. Gitu. Meninggalkan sekolah atau membolos ya tadi. Meskipun sekolah dari rumah juga tidak boleh membolos. Ya, kalian bisa mengikuti di mana kalian berada, kan begitu. Dan makan dan minum di kelas saat KBM, membawa dan menggunakan tipek, maksudnya di sini menggunakan tidak sebagaimana mestinya yang orek-orek tembok atau orek meja, kan begitu. Kemudian ini merokok, miras, mengedarkan dan menguasai narkoba, apalagi ini termasuk pelanggaran berat. Kemudian membawa senjata api, senjata tajam, motor dan HP. Kemudian bullying atau mengumpas teman, membuang sampah sembarangan, mencoret-coret dinding, perabot dan seragam, berbicara kasar atau kotor, dan perbuatan yang tidak senonoh. Nah, kemudian berikutnya yaitu membawa barang yang tidak ada kaitannya dengan KBM. Nah, sekarang bagaimana kalau kalian melanggar itu, apakah ada sanksinya? Ya, setiap pelanggaran mesti ada sanksinya. Sanksinya bisa berupa teguran lisan dan tertulis, kemudian dicatat di dalam buku skor, diberi tugas tertentu, kemudian dipanggil orang tua, kemudian diskorsing, dan yang paling berat itu nanti dikembalikan ke orang tua. Nah, itulah anak-anakku tentang tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Wonosobo. Nah, kemudian berikutnya, ini materi saya sudah selesai ya, sebelum saya akhiri, ini mesti setiap materi kan ada tugas. Lah, tugas kalian apa? Ya, silahkan kalian nanti membuat yaitu tentang budaya yang ada di rumah kalian masing-masing. Jadi kebiasaan baik apa kalian dari bangun tidur sampai tidur. Nah, buatlah, misalkan bangun jam sekian, kemudian mengerjakan ini dan itu. Kemudian tata tertib yang ada di rumah saya ini itu, gitu. Nah, nanti silahkan dibuat, kemudian nanti silahkan dikumpulkan pada guru pembimbing kalian masing-masing. Mungkin itu saja anak-anak jago yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.